يرجون تجارة لن تبور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita berada di dalam kesempatan yang sangat mulia karena kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bulan yang disepelekan. Bulan Sya'ban kata Rasul yaghfalu katsirum minan nas. Banyak manusia yang menyepelekan. Kenapa? Karena bulan Sya'ban itu bulan kecepit. Ya, dicepit sebelumnya adalah bulan Rajab. Kemudian sesudahnya bulan Ramadan. Ya, maka ini bulan kecepit kalau kita bilangnya. Bulan Rajab ini bagian dari, ini satu dari 4 bulan haram atau bulan mulia, bulan suci. Ya, jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahron wa minha arba'atu hurum. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah langsung jadikan setahun itu ada 12 bulan. 4-nya bulan haram, 3 berurutan dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, jadi dari akhir itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau bahasa Jawanya saja apa Mas? Dzulqa'dah itu ruah besar suro. Ya, maka kemudian satu nyempil yaitu Rajab. Kalau Rajab bahasa Jawanya apa, Mas? Rajab. Ya, jadi ini 4 bulan haram. Ini kalau kita beramal mesti ditingkatkan. Makanya banyak orang tahu bahasanya di bulan-bulan ini dilipat gandakan ibadah kita. Makanya sregep. Ramadan semua orang, ya sampai anak-anak kecil aja tahu Ramadan itu bulan yang betul-betul ya ada keutuhan keberkahan 1 bulan penuh. Makanya nggak usah ditanyakan sudah. Ya, tinggal kita memanagenya. Lah sekarang ketemu Sya'ban kan jadi kecepit. Ya, sebelumnya Rajab orang memuliakan, sesudahnya Ramadan orang juga memuliakan. Sya'ban akhirnya disepelekan. Itulah kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa sunnahnya di sini untuk mengajarkan kepada umatnya agar tidak melalaikan Sya'ban. Kenapa? Karena Sya'ban ini gerbang Ramadan. Ramadan kita bisa sukses setidaknya kalau Sya'ban kita tidak melalaikannya. Ya, jadi setidaknya di sore hari ini kita masih masuk bulan Sya'ban sebagai pintu gerbang Ramadan supaya kita bisa memanage ya Ramadan kita tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Allahumma amin. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kaji terkait dengan Ramadan, ya, ini sebagai motivasi satu hadis saja sebetulnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anin nar." Barang siapa yang berpuasa karena Allah 1 hari. Ya, berpuasa karena Allah hanya 1 hari, maka Allah akan jauhkan dirinya dari neraka. Ya, bayangkan sekarang kalau puasa Ramadan berapa hari, Mas? Puasa Ramadan sebulan, nggak cuma 1 hari. Sekarang kalau puasa saja 1 hari sudah mendapatkan apa istilahnya jaminan tidak Allah siksa di neraka. Bagaimana kalau kita berpuasanya sampai 29 hari atau 30 hari. Nah, cuma pertanyaannya puasa yang seperti apa? Nah, ini puasa yang seperti apa? Nah, rentetan ya, nih kita kasih sini.
dalil Ramadan itu Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Di antaranya ada ayat yuridullahu bikumul yusra. Nah, dalil Ramadan itu nanti bisa dibuka ya, rekan-rekan itu Quran surat Al-Baqarah dari 183 sampai 187. 183 ya kita 183, 184, 185 yang nantinya bulan depan itu menjadi ayat-ayat yang hampir setiap masjid ya itu mesti ada itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu mesti ada sudah. Nah, sekarang di deretan ayat-ayat tadi itu ada firman Allah yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Berarti puasa ya di dalam syariatnya Nabi Muhammad itu adalah kemudahan. Ya, karena Allah menginginkan kemudahan. Makanya jangan kita punya mindset kalau yang namanya puasa adalah beban. Ya, mesti beda nanti jatuhnya. Ya. Karena ayatnya Allah bilang gitu kok, kemudahan bagi kalian. Nah, bagaimana maksud dari kemudahannya? Kita preteli satu persatu. Ya. Ini ya. Ya. Nisfu Sa'ban, nah ini Nisfu Sa'ban, ini sebenarnya ntar ada pertanyaan, adakah hari naas di dalam Islam? Ada mbak enggak kira-kira? Ya, adakah hari naas di dalam Islam? Naas, nah, ya sial, apes. Ada enggak kira-kira? Ya, kalau yang udah ngaji mesti, yo enggak semua hari baik. Ya, yang enggak ngaji, yang enggak menuntut ilmu itu yang masih percaya weton, itu makanya kemudian meyakini adanya hari sial. Tapi saya akan jelaskan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan Imam Qurtubi juga menjelaskan bahwa kaum Ad itu diazab oleh Allah mulai hari Rebo pagi sampai Rebo sore pekan selanjutnya. Ya, ini azabnya kaum Ad, umatnya Nabi Hud. Jadi berapa waktu diazab? 7 hari, sepekan. Dari Rebo pagi sampai Rebo sore, itu baru diangkat azabnya. Sehingga Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa hari ini merupakan hari naasnya kaum Ad. Di dalam sirah Nabi Muhammad SAW juga dikenal dengan tahun kesedihan. Ada Amul Husni. Berarti yang dimaksud hari sial itu harinya, kalau namanya untuk kesialan tidak ada. Tapi kalau peristiwanya bisa jadi. Umpamanya hari Senin ya, kita kecopetan. Piye itu? Sebel apa enggak kira-kira? Sebel, apes kan? Tapi bukan Seninnya, ya apa yang terjadi saat itu. Nah, kebanyakan dari kita salah memahami.
karena selesai azabnya adalah di hari Rebu sore, makanya kemudian sebagian dari kaum muslimin meyakini kalau setiap akhir bulan, bulan Komariah atau bulan Hijriah itu, akhir bulannya hari Rebu, itu dikenal dengan Rebu Wekasan. Akhir bulannya. Umpama ini bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban tanggal 29-nya ya itu hari Rabu. Berarti ini hari terakhir kan dari bulan Hijriahnya, maka ini dikenal dengan Rebu Wekasan. Sebagian dari kaum muslimin meyakini ini yang sialnya di sini. Makanya di hari ini kita harus melakukan beberapa amal. Seperti apa? Sholat. Sholat Rebu Wekasan atau puasa. Atau sedekah. Macam-macam lah. Atau wirid, atau ngaji. Kenapa? Karena diyakini hari Rebunya. Nah, ini yang nggak ada. Ya, nggak adanya karena menisbatkan kalau Rebu yang ada di kaum Ad, karena ini Rebu sore ini tutup bulannya saat itu, maka kemudian jadilah keyakinan adanya Rebu sial. Kalau di akhir bulan, disebutnya Rego Wekasan. Wekas itu kan purna, ya penutupan. Dan Nabi Muhammad nggak tahu Wekasan itu nggak tahu, makanya nggak ada syariat semacam ini. Nah sekarang ini untuk memudahkan, nisfu Sa'ban sama nasibnya. Ya, nisfu Sa'ban sama ya nasibnya. Jadi kalau difahami adalah Sa'ban secara umum, Sa'ban secara umum, umpamanya di bulan Sa'ban mulai dari hari pertama, hari kedua, hari kelima, hari ke-10, kemudian hari ke-15 mamanya pertengahannya, kita puasa, kita memperbanyak baca Quran, terus nih sampai mungkin hari ke-27 mamanya, ini nggak masalah. Ya, berarti kita tidak mengkhususkan harinya. Tapi kalau sudah harus antara 14 atau 15 Sa'bannya, di sini kita baru beramal, itu yang tidak ada landasan kuatnya. Ya, apalagi ada wirid tertentu, sholat tertentu, ya, seperti ada sholat nisfu Sa'ban, ya, atau sholat raghaib yang rokaatnya 1000, ya, gimana caranya? Yaitu setiap rokaat biar bacanya itu kulhu, karena kulhu udah 1/4 Quran. Jadi lek diwaca ping 4 wis sak Quran. Gitu-gitulah. Ya itu kan maksa sekali. Ya Rasul SAW tidak pernah mengajarkan yang demikian. Bukan berarti nggak boleh ibadah di bulan Sa'ban. Silakan mau dari awal pertengahan terserah. Memperbanyak sholat sunnah boleh, memperbanyak puasa sunnah boleh. Nggak ada pengkhususannya. Ya, jadi yang permasalahan tadi seperti yang tadi. Karena ada rebunya dikhususkan. Ya, karena ini nisfu Sa'bannya, akhirnya tanggal 14, 15-nya itu yang kemudian dikhususkan. Ini yang menjadi permasalahan. Kenapa? Karena ibadah. Ibadah itu yang sifatnya kayak sholat, puasa, itu harus tauqifi. Tauqifi itu ada plotnya langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak boleh gesek. Beda kayak sedekah. Sedekah itu kan zaman Nabi nggak bisa ada transfer, apalagi barcode, nggak mungkin ada, ya kan? Sekarang silahkan, malah sekarang enek donasi pakai kripto barang, ya kan? Itu, ya itu kan itu beda. Nabi nggak tahu itu, tapi kita tetap boleh sedekah dengan berbagai macam cara dan teknologi hari ini. Itu jadi nisfu Sa'ban nasibnya itu karena ada pengkhususannya. Nih, pidato perdana Nabi untuk Ramadan. Ya, kata Rasul, bulan berkah. Puasa sebulan. Surga dibuka. Neraka ditutup. Setan dibelenggu.
6 ada Lailatul Qadar. Lebih besar dari 1000 bulan. Ya. Ini pidatonya Nabi Muhammad SAW untuk pertama kali ketika ada syariat puasa Ramadan, yaitu tahun 2 Hijriah. Rasul bersabda, "Atakum Ramadhana." Bulan Ramadan telah mendatangi kalian. Kemudian Rasul sampaikan, "Syahrun mubarakun." Bulan barokah. Ya, kemudian kalian diwajibkan berpuasa. Kemudian wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa ghuliqat abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Kemudian wasufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu, dan yang terakhir di dalamnya ada satu malam yang melebihi kemuliaannya dengan 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Sekarang pertanyaannya, dari 6 poin ini, mana yang beban, mana yang kabar gembira? Gitu aja. Yang kira-kira kayaknya beban yang mana, yang kabar gembira yang mana? Enggak ada, Masya Allah. Ya, ini secara ini kan, yang beban kalau manusia yang lihat itu cuma satu, ini. Iya kan? Itu yang beban. Yang lainnya semuanya kabar gembira. Mana ada beban? Bulan berkah masa beban? Surga dibuka, neraka ditutup. Enggak ada bebannya, bebannya cuma satu ini. Itulah kenapa Rasul memotivasi sahabat, Ramadan jangan dijadikan beban. Memang ada kewajiban puasa, ya, tapi lihat 5 poin yang lainnya semuanya kegembiraan. Ya, jadi jangan versi sekolah zaman dulu ya, yang kalau Ramadan nitip ke muridnya buku kayak LKS, isinya kolom golek tanda tangan imam. Ya. Dan nggak diajari itu adab puasa, adab sahur, adab tadarus, adab taraweh, adab di masjid. Taunya mereka ini harus penuh, diserahkan ke orang tua. Orang tua juga jadi beban, anaknya jangan sampai kotong ininya, harus penuh, tidak ngisi-ngisi nih. Akhirnya setiap waktu sholat mesti diperintah untuk ke masjid. Bukan perkara sholatnya, golek tanda tangan. Akhirnya jadi beban itu bagi anak-anak itu. Akhirnya ke masjid, kita sholat, mereka gojek karepe dhewe, pelayon karepe dhewe. Kenapa? Karena mereka ke masjid aslinya bukan membawa ruh ibadah, pengen ke masjid hanya karena pengen koleksi tanda tangan. Karena ini kewajiban dari sekolah. Makanya harus dievaluasi itu sekolahan-sekolahan itu. Ya. Itu kalau malam, ini karena saya termasuk korban kan. Itu kalau kita sudah ngimami, apalagi mik-mik zaman sekarang itu kan, Masya Allah, bagus-bagus kan. Itu kita ngimami suara guduk-guduk-guduk itu sampai kerungu lebu mik, pelayonnya bocah-bocah itu. Nanti kita selesai kak salam, semua kelar, langsung geruduk-geruduk, wantri, ya, minta tanda tangan. Itu pun masih komentar, Pak Ustadz tadi judul tausiahnya apa? Ngono barang, surah modal belas, ya kan ngerungokne ora. Kenapa? Karena dianggap beban. Lah itu contoh adik-adik, artinya generasi-generasi yang sekarang. Jangan sampai itu ada pada kita. Kenapa? Karena kalau puasa sebulan itu nggak makan, nggak minum dari fajar sampai maghrib itu, kalau dijadikan beban, maka mesti pikiran kita kapan bare poso. Itu masalahnya. Ya, gek ndang bar, ya kan, sik pirang minggu. Lagi telung dino kok bodone kapan? Ya, itu salah satu stimulus lah. Kalau itu ada beban. Bayangkan sekarang sahabat siapa itu? Putra dari Amr bin As, namanya Abdullah bin Amr bin As. Datang kepada Rasul, ya Rasul, saya ini masih muda kuat. Puasa yang terbaik bagi saya apa? Sunnah nih, bukan puasa wajib. Kata Rasul, berpuasalah setiap bulan 3 hari. Kata Abdullah putranya Amr bin As, ya kurang lah. Mosok 3 hari cuma sebulan. Ya saya kuat sekali itu. Naik lagi Rasul. Kata Rasul, ya sudah, puasalah sepekan 2 kali. Apa? Senin, Kemis. Naik lagi Rasul.
Ya sudah, kamu puasa 2 hari buka, 2 hari buka. Ya, 2 hari puasa. Senin Selasa puasa, Rabu buka. Nanti Kamis Jumat puasa, Sabtu buka. Ahad Senin puasa, Selasa buka. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya masih kuat Rasul. Kemudian Rasul bersabda, sebaik-baik puasa sunnah adalah puasanya saudaraku Dawud. Sehari puasa, sehari berbuka. Saya masih kuat, sudah nggak ada lagi. Puasa sunnah paling mentok seperti itu. Ini contoh sahabat. Nawar tapi ke atas. Kita kan sama, pengennya nawar. Cuma masalahnya mengisor gitu loh. Lah iso separuh sasi kok nyampur separuh sasi. Ya kan? Kenapa harus 30 hari? Kok nggak naik kortingan belas toh? Nah itu kita masalahnya. Sahabat seperti itu. Jadi mereka itu ngerasa Ramadan itu kalau bisa sepanjang tahun adalah Ramadan. Kenapa? Karena Rasul sebetulnya membuka kegembiraan. Memang ada ya istilahnya beban tanggung jawab memang harus berpuasa sebulan penuh itu. Tapi kembali lagi, Allah sedang memberikan kemudahan. Kenapa? Karena meskipun kita puasa sebulan penuh, ya ini ada stepnya. Karena ayatnya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa sebagaimana umat sebelum kalian. Berarti puasa adalah salah satu syiar syariat seluruh para rasul. Sholatnya bisa beda, jihadnya bisa beda, ya, doanya bentuknya bisa beda-beda caranya ya. Tapi ada satu kesamaan, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada syariat puasa. Ya, maka lihat, orang Nasoro juga punya puasa yang ngaku umatnya Nabi Isa atau Yesus. Orang Yahudi juga punya puasa. Kita juga punya puasa. Jadi puasa itu sebetulnya bukan barang yang baru. Orang kita loh sarapan aja artinya buka puasa kan? Bahasa Inggrisnya sarapan apa mas? Breakfast. Break fasting. Kan gitu kan? Ya kan? Selesai dari berpuasa. Karena biasa jam 9 mau udah nggak makan, ini kan versi orang barat kan gitu. Ya. Jam 9 malam udah nggak makan, nanti tidur, baru mungkin makan lagi di jam 9 pagi. Makanya break dari fasting. Mereka tahu itu. Nah, cuma bedanya kalau kita didasari dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka step yang pertama, ya, puasa wajibnya itu yang pertama adalah puasa Muharram tanggal 10 sama puasa 3 hari tiap bulan. Berarti kalau di total berapa setahunnya? 10 Muharram, kemudian 3 setiap bulannya, berarti 12, 3 kali 12 berapa mas? 3 kali 12, 12 kali 3 berapa? 3 kali 12. 3 kali 36. Kan ini 3 hari setiap bulan wajib. Ayamul bid itu, ini awalnya saya jelaskan dulu, itu wajib puasa. 3 kali 12. Berapa tadi? 36 tambah 10 Muharram jadi 37. Puasa kita Ramadan berapa? Kalau enggak 29, 3 lebih dikit mana sekarang? Dulu awalnya itu lebih banyak. Ya, 37. Muharram itu Asyura itu. Ya, Asyura. Itu dulu wajib. Ya, ketika ini ketika Rasul mulai berdakwah di Mekah, ini menjadi kewajiban. Puasa 10 Muharram wajib, puasa tiap tengah bulan di setiap bulan Qamariyahnya itu juga wajib. Kan kita ada 12 kan? Berarti kan 3 hari per bulannya per 12-nya. Ketemu di sini. Ya kan? Makanya nanti untuk menyeimbangkan puasa wajibnya Ramadan berapa? 30
29 atau 30 ditambah Syawalnya berapa? 6 hari. Ketemu 36 kan. Ya, ini ya, ilmu gotak-gatik sejarahnya seperti itu. Ya. Jadi benar nggak aneh kita puasa sebulan itu nggak aneh karena muslimin sudah dulu itu sudah dibikin seperti ini. Ya. Lah, kemudian step yang kedua, tahapan yang berikutnya, turunnya ini sehingga kewajiban berpuasa pilihan. Ini step yang kedua. Ya, jadi sudah turun kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tadi, maka step yang pertama ini turun derajatnya dari wajib menjadi sunnah. Ibadahnya nggak hilang, cuma yang awalnya fardu wajib, fardu ain, jadi sunnah saja. Kenapa? Karena ada kewajiban yang baru, yaitu wajibnya puasa Ramadan 1 bulan penuh, tapi pilihan. Ya, pilihannya apa? Pilihannya itu orang yang sakit, lansia, hamil, menyusui, dan orang kuat tapi belum mau. Ya kan? Ya, wa'alal ladzina yutikunahu, itu ayatnya di salah satu dalil ini tadi. Yaitu orang-orang yang punya kekuatan. Fisiknya kuat, sakit enggak, tambah lagi nih, safar. Ya, sakit enggak, safar enggak, lansia juga belum, perempuan enggak, artinya laki-laki. Tapi posisinya dia enggak mau puasa. Ya, jadi ini masih pilihan. Boleh enggak berpuasa? Boleh. Asalkan ayatnya walalladzina yukituikunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Ya. Jadi dulu itu peristiwa perang Badar, karena tahun kewajiban puasa sama perang Badar itu sama. Jadi di perang Badar itu ada sahabat yang dalam kondisi puasa perang. Ya, itu berarti dia posisi udah puasa. Ada yang makan kurma. Ya, nggak ada aja-ajakan murah poso yo mukel ngono. Enggak, itu memang lagi nggak berpuasa karena lebih milih bayar fidyah. Dan itu step kedua. Ada tahapannya. Ya, sudah? Bagaimana dengan yang lainnya? Sama semuanya. Ya, orang lagi safar, nggak berpuasa, bayar fidyah. Ya, sakit, hamil, menyusui, bayar fidyah. Pokoknya nggak keluar puasa, pilihannya cuma satu. Apa? Bayar fidyah. Selesai. Ya. Itu tahap yang kedua. Step yang terakhir, yaitu ketika Allah berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan telah ada hilal, ya, maka kalian wajib untuk berpuasa. Ini tahapan terakhir. Jadi wajib, ya, semuanya kecuali siapa? Kecuali lansia sama ibu hamil atau menyusui. Masih bisa pakai fidyah. Ya, masih bisa pakai fidyah. Kenapa? Karena ketika wajib ini semuanya protes. Ya, termasuk yang lansia sama ibu hamil. Kita harus puasa. Enggak. Yuridullahu bikumul yusra. Allah tetap menginginkan kemudahan bagi kalian. Yang lansia, yang ibu hamil menyusui tetap bayar fidyah. Tapi yang safar, yang sakit, kan sakit ada potensi untuk sembuh. Maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Safar, ada potensi lagi ketika sudah selesai safar ya.
dia bisa mengganti di lain hari di bulan yang lain selain Ramadan. Maka tetap wajib di sini. Sudah selesai tahapan itu sampai hari ini kita lakukan puasa Ramadan. Jadi sudah nggak boleh milih lagi yang ini, nggak boleh. Ya step ini nggak boleh, nggak apa-apa Ustaz. Saya tak milih bayar fidyah. Ya, karena kita masih temukan beberapa kayak supir bis akap itu kan mereka nggak puasa. Ya, alasannya safar. Tapi ketika kita tanya di hari lain, ya di bulan lain selain Ramadan, ya enggak kan kita nyopir terus. Terus gimana? Bayar fidyah. Waduh, nggak seperti ini. Step kedua betul, itu pilihan. Tapi step yang ini sudah nggak bisa lagi, sudah kewajibannya. Yang punya keleluasaan bayar fidyah yaitu yang lansia sama yang hamil menyusui. Jadi hamil menyusui itu nggak perlu apa? Nyaur, itu pendapat kuatnya. Cukup bayar fidyah. Apa Mas? Bayar fidyah adalah bagus Mas Adil. Bayar fidyah itu adalah memberi makan ya satu orang miskin ya. Satu orang miskin selama bulan Ramadan. Jadi mamanya Mas Fadil punya ibu, mamanya lansia sudah ya. Sudah nggak usah puasa enggak apa-apa, udah gugur kewajibannya. Tapi Mas Fadil punya kewajiban setiap hari membelikan menu yang biasa dimakan Mas Fadil sekeluarga. Biasanya makan umumnya di rumahnya Mas Fadil adalah nasi goreng telur, berarti dibelikan nasi goreng telur atau yang naik levelnya. Nasi goreng ayam berarti kan naik levelnya itu. Itu setiap hari satu porsi, cari orang miskin atau fakir atau yang membutuhkan, ini jatah fidyah untuk ibu saya hari ini. Besok lagi. 30 orang. 30. Misalnya 29 hari. Berarti 29 orang. 21 orang nggak apa, tapi 29 hari di Mas Fadil tanggung. Ya, contohnya sebelah rumahnya Mas Fadil itu orang miskin. Jadi setiap hari ngasih satu orang itu aja nggak apa-apa. Selama sebulan kita berpuasa. Gitu. Itu yang pertama langkahnya Mas Fadil gitu ya. Jangan model orang-orang, makanya rapel. Ya kan? Dirapel, nggak setiap hari dibeli kan? Terus nunggu nanti dikumpulkan, ya kan? Hari terakhir mamanya langsung 30, panggil 30 orang miskin mamanya dikei siji. Ya, itu nanti kalau sudah nggak punya waktu, nggak punya tenaga, nggak punya, itu pakai solusi terakhir. Tapi kalau bisa Mas Fadil sambil pulang kantor mamanya belikan lewat rocket chicken, ya kan? Nah, gitu boleh. Itu kalau pakai versi menu yang biasa dimakan. Jangan menurun loh Mas ya. Levelnya boleh naik, nggak boleh turun. Biasanya sego endog, ditukok nih sego kucing, rong bungkus ngono tok plastiknya itu, nggak bisa. Harus minim standar yang biasa dimakan. Kalau standarnya sego kucing ya enggak apa-apa kasih sego kucing. Itu bayar fidyah itu seperti itu Mas Fadil. Jadi boleh enggak berpuasa enggak apa-apa. Atau mungkin kakaknya yang sedang hamil atau menyusui itu enggak apa-apa enggak hamil, tapi suaminya wajib. Hah? Enggak apa-apa enggak puasa ketika hamil atau menyusui, cukup bayar fidyahnya. Ya kan? Enggak. Meskipun ya ada pendapat yang yang boleh juga untuk mengganti. Ya, tapi sebetulnya masalahnya gini. Sekarang gini, seperti saya tuh punya murid anak dari Palangkaraya. Ya, itu saudaranya kalau enggak salah 23. Ya, ibu satu. Itu sama dokternya sampai dibilang pokoknya harus ibu ini nggak boleh hamil lagi, itu saking suburnya Mas. Ya, jadi pernah murid saya ini cerita, dia itu kan anak nomor 4 dari, yaitu tadi 22 bersaudara belum finish. Ya kan? Itu ibu satu loh, bapak satu, ibu satu. Ya, itu kata ceritanya ibunya itu katanya mulai menikah sampai anak itu nggak pernah puasa. Bisa dipahami?
Lah piye bar lahir nyusui sundelen lagi, hamil lagi. Ya kan? Nggak wajib lagi puasa kan otomatis lahir lagi, nyusui lagi, hamil lagi. Jadi 22 tahun itu nggak pernah puasa Ramadan. Ayo gimana itu? Arek golek ganti dino liya. Lah buktine kono terus. Ya kan? Bukti nggak bisa cari hari lain. Udah keburu hamil lagi, mau nyape keburu hamil lagi. Makanya cukup fidyah. Ini pendapat yang kami ambil, ini yang paling kuat adalah yang cukup bayar fidyah. Tapi dengan cara tadi ya, setiap hari satu. Apa maksudnya? Nggak harus mulai dari 0 bulan nggak apa-apa. Ya, intinya kalau udah itu hamil sudah masuk. Apalagi dikuatkan dengan dokter. Artinya gini, ini tuh kan kaidahnya. Dokternya bilang, oh istri Anda memang superwoman. Jadi insya Allah kalau ya habis 3 semester pertama nggak apa-apa ini kayaknya. Ini kuat-kuat aja puasa. Bayinya kayaknya juga nggak masalah. Ini prediksi dokter. Terus ternyata istri dicoba kuat, ya ndak apa-apa. Cuma lek umpamane pingsan, ya wis, berarti besok lagi jangan puasa. Nah, itu kalau sekarang kan canggih ya. Sama, kita ini sebetulnya mudah kok hari ini. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul orang yang berbekam itu membatalkan puasa kalau di buku-buku fikih itu. Ya, itu orang yang bekam membatalkan puasa. Kenapa? Karena ketika dikeluarkan darah di siang hari Ramadan, lemes semaput. Ya, akhirnya batal. Hari ini aslinya gampang. Yo bekamen bar taraweh kan wes enak tuh. Nyapun dadak eker-ekeran bekam awan-awan ya. Sekarang buka orang bekam bisa dipanggil di rumah malam hari juga bisa toh. Selesai sih, nggak ada masalah. Ya kan? Hari ini kan masih ada pertanyaan gitu. Ustaz, bekam siang hari Ramadan gimana? Nyapu eker-ekeran awan-awan barang bengi lah apa-apa. Ya kan? Sudah kan selesai, nggak ada pembatalan lagi. Ya, sekarang mudah alat canggih. Lah itu kemudahan yang ada di ayat ini yang pertama. Yang berikutnya kemudahannya adalah tadi faman syahida minkum, faman syahida. Siapa yang melihat atau menyaksikan. Nah, ini. Menyaksikan apa? Asyahro, bulan baru. Bahasa kita hilal. Ya, melihat. Zaman Nabi itu ngelihat sopo wae bisa. Ya, yang penting bisa ngelihat. Ya, umpamanya ada di tempat agak tinggi, ya, apalagi di padang pasir atau di puncak bukitnya, ngelihat ada hilal baru, sudah. Penentuan 1 Ramadan itu cuma 1 orang saja saksi, lapor kepada Rasul, ya Rasul, saya melihat ada hilal baru. Ya sudah, Rasul mengumumkan besok puasa. Simpel kan? Mudah kan? Mudah. 1 Syawal sama persis. Cuma saksinya 2 orang. Kalau udah 2 orang lihat hilal baru, Syawal, nanti lapor kepada Rasul. Rasul, saya telah menyaksikan bulan baru. Ya sudah, besok berarti kita sholat Id. Malam ini takbiran. Selesai. Mudah. Ya, makanya di zaman 4 imam madhab sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka sepakat bahwa menentukan Ramadan dan hari raya Idul Fitri itu dengan ru'yatul hilal. Karena ayatnya jelas, melihat, menyaksikan, dalilnya jelas, kata Rasul, sumu ya li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena kalian melihat hilal, berbukalah artinya berlebaranlah ketika juga melihat hilal. Jadi kalau ilmu hari ini, astronomi, ilmu hisab dijadikan acuan pendamping, silahkan. Tapi jangan dijadikan aktor utama. Karena ilmu hisab itu bikinan manusia. Ya, adapun hilal ya yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ilmu manusia itu Profesor A sama Profesor B belum tentu sama. Profesor A bilang bahasanya yang namanya bulan baru itu
dalam ilmu hisab versi saya, metode saya, itu kalau sudah ketinggiannya 0, sekian derajat. Itu Profesor A. Profesor B gak terima. Enggak. Menurut statistik yang saya ketahui, ya, namanya bulan baru itu kalau sudah ada di level ketinggian 0, sekian derajat yang lain. Eker-ekeran barbar, Mas. Ya. Rapat-rapat barbar. Makanya cukup kalau ada satu untuk Ramadan menyaksikan dan laporan, ya, kemudian untuk Lebaran 2 orang, selesai. Lah kenapa puasa harus 1 orang cukup? Kenapa Lebaran harus 2 orang? Ya, ini gampang ngasih gambarannya karena setor duit lebih mudah daripada narik duit. Setor duit kan nggak ditanya KTP, nggak dia mesti ini atas nama Anda, mau nggak, yang penting sopo wae oleh nyetor. Tapi kalau narik duit, tanda tangan harus asli seperti KTP, ya kan? Luwih angel, Mas. Ya seperti itulah gambarannya. Makanya menutup Ramadan, membuka Idul Fitri itu harus ada 2 saksi. Kalau zaman Rasul bebas, sahabat pun bisa lapor. Lah hari ini karena kita sudah ada kementerian khusus, ya, Kementerian Agama Republik Indonesia sudah kita pasrah. Kita ini hampir setiap musola dan masjid itu punya print-printan jadwal waktu sholat. Dari mana? Dari Depak kan, yang versi dulu kan, paling cuma tambah kurang 5 menit, 10 menit gitu aja. Itu di print, dicetak sampai hari ini. Sekarang masalah sholat kita mau ngikut Kemenak. Masalah haji kita juga ngikut Kemenak. Lah kenapa puasa Lebaran nggak ikut? Emang beda? Kan itu sama-sama bagian dari rukun Islam. Sholat rukun Islam, ya, haji rukun Islam, zakat juga rukun Islam, puasa juga rukun Islam. Kenapa kalau Ramadan sama Idul Fitri kok koyoke saya yang jadi pahlawan kesiangan? Ya, kelompokku yang punya ahli hisab terbaik, kelompokku yang punya ilmu ru'yatul hilal pakai teropong, ya, 7 dimensi yang terbaik. Nah, seperti itulah. Ya sudah. Ya, kita ini intinya syiar Islamnya itu memang ada di dalam persatuan itu. Ya. Gimana bahasanya persatuan itu indah? Indah gimana, Mas? Nutup Ramadan kono wis bodoh kene sik poso kok. Indah keprok sisan mbek opor, ya kan? Indah dari mananya? Kono wis bodoh kene sik poso. Ya kan? Enggak ada indahnya. Mana indahnya ya? Ya. Makanya satu sudah. Kita pakai print-printan waktu sholat Kemenak kita terima. Makanya kita waktu yang ditentukan Kemenak besok puasa, besok Lebaran kita juga terima. Selesai. Itulah kemudahan berikutnya. Ya, loh, pemerintah yang salah, Ustaz. Makmum itu ya ngikuti imam. Sampean makmum, Allahu Akbar, ada imam. Sholat kepikiran gedang goreng, aman kok, sah tetep kok. Khusyuknya nggak ada sama sekali kan ini. Ya, kepikiran gedang goreng, kepikiran kontak motor neng dilah nyimpen. Ya, itu nggak masalah selagi jadi makmum, ditanggung imam semuanya. Enak loh. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti imam itu kalau adil bener, fa'alaihil manabir ala nur fil jannah. Dia akan berdiri di atas cahaya-cahaya mimbar kebesaran yang dari cahaya. Mulia sekali. Tapi kalau pemimpin itu zalim, gak adil, kata Rasul, aku tidak melihat mereka di permukaan neraka. Berarti di mana? Terus neraka sing paling jero. Sudah. Aman kita ini. Yang namanya makmum, ya, yang dipimpin sudah ngikut aja selesai. Salah sudah ada yang nanggung. Tapi kita masih bisa bersatu di dalam menjalankannya. Ya, jadi nggak bisa, pakai ru'yatul hilal, tapi ada versi A, versi B, versi C itu sama aja. Ya, ada yang nanti kita mau puasa hari Sabtu, enek hari Selasa lagi mulai. Ya itu ya aneh sekali itu. Ya pengen nyele dewe. Nah ini malah bukan kemudahan. Ya, bukan kemudahan. Berikutnya ini bicara Ramadan itu mudah ya.
antara sahur dan berbuka. Ya, jadi ini terbit fajar. Saya ini terbenam matahari. Taib. Jadi kita puasa, sahur itu berakhir dengan adanya azan subuh untuk waktu sholat. Karena itu fajar telah masuk. Ya. Maka kita berhenti untuk sahur. Berarti kita sudah masuk puasa. Kalau hari ini anggaplah jam berapa? Kurang lebih jam 4.20 sekian ya. Lah, berbukanya kapan? Beda. Kalau berbuka nggak perlu nunggu azan. Cukup tahu kalau matahari telah terbenam. Kenapa kok nggak nunggu adzan maghrib? Karena muadzin ya kudu nyuruput STC. Karena nggak bisa dijadikan acuan. Ya kan? Paham maksudnya? Paham maksudnya? Ya kan? Jadi kalau sahurnya itu acuannya adzan subuh aman. Kenapa? Karena muadzinnya otomatis wis poso wi. Nggak mungkin bar adzan sik sahur itu nggak mungkin. Ya kan? Kita aman. Tapi kalau berbuka nunggu adzan maghrib, ya ketemu muadzine entuk kok panitia es campur mas. Sawi 7 menit wing ngentek-ngentek nih kan, ya dia nggak adzan dulu, tapi ngentek nih semangkok. Kita yang rugi, lumayan itu 7 menit itu kan. Ya makanya sebetulnya acuan berbuka itu bukan adzan maghrib, tapi terbenamnya matahari. Kecuali kalau muadzinnya memang amanah. Artinya, jam berapa? Mamanya hari ini adanya mungkin jam 5.55 lah, 17 ya, 17.55. Ya 17.55 ini muadzinnya langsung nyeruput dulu, ya, 1 gelas mineral, seret, terus adzan. Lah itu enggak apa-apa buat acuan. Takutnya itu tadi ada muadzin yang, ya aku pokoknya sik wareg sik lagi iso metu suaraku adzan, ya kan repot itu. Ya, jadi acuannya sebenarnya terbenamnya matahari, bukan adzan maghrib. Ya, beda kalau sahur. Melihat jadwalnya toh bisa. Atau kalau tanda langit matahari terbenam ini. Ya enggak apa-apa kalau umpamanya kita udah terbiasa, kalau pakai ilmu orang sawah sih enggak apa-apa. Bukan karena enaknya kita loh ya, beda loh ya. Jangan pakai enaknya kita. Kalau enaknya kita gini. Pokoknya sahur golek adzan sing paling akhir. Padahal masjid kene adzan, masjid kono aku ngenteni masjid kono. Tapi lek buka, cari masjid yang paling cepet adzane. Ya kan? Buka Makassar wis buka sih, adzan sih akhirnya ya repot. Enggak. Jadi kalau sudah biasa seperti orang sawah itu kan tahu, atau nelayan itu kan sangat familiar. Mereka tahu ini udah terbenam, ya itu enggak apa-apa. Kalau kita kan kayaknya nggak punya ilmu itu kan, ya kita mungkin bisa pakai acuan print-printan itu dari Departemen Agama atau sejenisnya itu enggak apa-apa. Itu sebagai acuan kemudian langsung buka nggak masalah. Meskipun azan belum berkumandang. Berikutnya, kemudahan berikutnya itu adanya sholat tarawih. Kenapa disebut mudah? Karena kita besok punya buku catatan amal. Ya, mulai amal kita seumur hidup kita ini kita mesti dapat laporannya. Sholat wajibnya penuh alhamdulillah, puasa wajibnya penuh alhamdulillah. Sekarang masuk yang sunnah-sunnahnya. Ya, salah satunya ibadah malam. Setahun ada 12 bulan kan tadi. Ya. Dibuka bukunya, laporan ibadah malam iso kuwotong-tong, Mas. Ya kan? Mana ini laporan ibadah malam? Nggak ada lagi, ini hamba Allah bukan ini. Cuma akhirnya kekatrol sama ini. Ya, dari 12 bulan itu nyempel ada sebulan di sini. Nah, ini enek ternyata. Ini bulan apa toh, Ki? Oh, Ramadan, oh pantes, ya kan? Ya, jadi setidaknya orang sini-sini, Mas. Nggak pernah tahajud, nggak pernah qiyamul lail, nggak pernah zikir malam, nggak pernah ngaji malam selama 11 bulan, tapi di bulan Ramadan setidaknya kita isi untuk itu. Jadi malam kita ini biar ada laporan catatan kebaikannya. Gitu. Kemudian
Ini poin kita yang terakhir aja ya untuk kesempatan kali ini. Kemudian berikutnya yaitu masalah membelanjakan harta di jalan Allah. Ini mumpung bulan Ramadan, Masya Allah, apapun sebutannya ya, mau yang sodakoh, mau wakaf, mau zakat, mal, mau apa saja, termasuk infak. Infak itu kan akar katanya ini, nafak. Nafak ini kalau bahasa Arab menyebutnya itu kayak lubang binatang tanah. Ya, lubang binatang tanah. Maksudnya apa? Seperti tikus, seperti ular, itu kadang punya rong, Mas. Ya, ada rong melebu, ono rong metu. Biasanya gitu. Kalau binatang tanah ini versi orang Arab seperti itu. Lah nafak ini akar katanya sama, turun untuk infak. Kita mengeluarkan harta di jalan Allah, ini gambarannya kayak kita ini ngetok nih duit-duit umpama 200.000. Ya. Dibelanjakan di jalan Allah 100.000. Kurang apa enggak, Mas? Kurang apa? Kurang apa? Hilang enggak berarti? Hilang kan? Kasat mata kita hilang enggak itu? Hilang jelas, 100.000 hilang kok. Dipegang tinggal 100, awalnya 200. Itu versi kita emang seperti itu. Tapi versi syariat enggak. Karena kita ini sedang melakukan infak, yaitu nafak ini tadi. Jadi kita memasukkan 100.000 tadi ke rong kita di dunia. Untuk kita ambil nanti di akhirat, yo rong akhirat itu tadi. Atau bahasa mudahnya infak itu kayak terowongan langit jadinya. Ya, kita belanjakan hari ini, tapi kita ngambilnya kelak. Makanya Rasul bersabdanya, mana kosot soda kotun minmal. Tidak akan berkurang sedekah kalian dari harta kalian. Karena konsepnya ini tadi. Ya, kita ya kayak transfer cuma ngambilnya nanti. Ya, kita naruh wesel di dunia, ngambil weselnya nanti di akhirat. Itu pun pakai hitungan Allah nantinya, bukan hitungan kita. Nah, di bulan Ramadan ini salah satu surganya bagi orang-orang yang pengen beramal. Salah satunya membukakan orang berpuasa, ya, menyantuni ya orang yang membutuhkan, saudaranya, semua. Itu pintu-pintu kebaikan terbuka lebar selebar-lebarnya. Ya, karena kalau bicara contoh, ya kan, kalau Nabi Ibrahim saja di dalam Al-Quran diceritakan ketika ditamui oleh malaikat, ya kan, di malaikat itu 2 orang malaikatnya, cuma jelma jadi manusia. Ketok pintu salam, Nabi Ibrahim buka, jawab salam, nggak tahu ini orang siapa namanya, kenal juga ndak, tapi dimangga nih masuk bertamu. Nabi Ibrahim nggak tahu kalau itu malaikat karena sedang menjelma jadi manusia. Ya, 2 orang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim, orang nggak dikenal. Kemudian Nabi Ibrahim masuk, keluar, faja'a bi'ijlin samin. Beliau menjamukan daging sapi. Pernah, Mas, ke taman wong loro? Ya kan? Suguhannya apa, Mas? Ke taman wong loro suguhannya apa? Teh anget, gedang godok, ya kan, kacang godok, wis ampuh kuwi. Tapi Nabi Ibrahim ternyata enggak. 2 orang enggak dikenal, itu saja daging sapi. Maka ulama di sini memberikan catatan lain, hikmah yang berikutnya adalah itu menunjukkan Nabi Ibrahim Allah berikan kelebihan ekonomi, kelebihan harta. Ya, karena 2 orang enggak dikenal aja sapi, apa meneh wong sing dikenal. Itu ini contoh kalau dari hartanya ya. Contoh yang berikutnya Sulaiman. Oh, luweh-luweh, sapa sing iso ngungkuli? Ya, enggak ada kita yang bisa ngungkuli Nabi Sulaiman. Ya, sampai hari ini ada orang yang nyoba ngutak-ngatik, tapi kan juga itu pun yakin masih belum semua itu. Kan sudah dihitung kurang lebih 680 kuadriliun, apa itu? Apa? Habis miliar, triliun, terus apa lagi itu?
Itu kekayaannya Nabi Sulaiman. Versi orang yang nak ngatik itu. Ya kan? Itu aja sudah nggak ada orang zaman ini yang bisa ngungkulin, nggak ada. Dan Nabi Sulaiman ketika Allah berikan harta, ya, itu beliau sampai kan bisa ngomong sama binatang itu. Ngejak ngomong semut. Mut, rezekimu setahun berapa? Ini ada dalam riwayat Imam Zahabi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, habbah, sebutir gandum. Kata Nabi Sulaiman, ya sudah. Hari ini sampai setahun berikutnya sing nanggung rezekimu aku. Diambil semutnya, ditaruh wadah. Kemudian dikasih gandum sebutir, ditaruh wadah situ. Ditinggal sama Nabi Sulaiman. Setahun berjalan, balik Nabi Sulaiman. Nemuin semutnya tadi itu, setahun yang lalu. Ditaruh wadah, dikasih 1 butir gandum. Dilihat, gandumnya masih separuh. Nabi Sulaiman kan kaget. Diambil semutnya, diajak ngomong lagi, Mut, jaremu, rezekimu setahun 1 butir gandum. Wes tak kei 1 butir kok nggak kamu habiskan. Apa jawabannya semut? Wahai Sulaiman, sebelum ini yang rezekini aku Allah. Allah itu maha segalanya, tidak pernah luput, tidak pernah lupa. Allah tahu ketika sudah habis rezekiku mesti akan dikasih lagi. Masalahnya setahun ini yang nanggung dirimu, menungso. Dan manusia itu tempatnya lupa, khilaf, luput, dan salah. Ya alhamdulillah sampean inget setahun datang. Lek ora. Ya kan? Lali. Datangnya 2 tahun berikutnya, opera kaliren aku. Karena aku tahu kamu yang nanggung rezekiku, maka aku berhemat-hemat ria. Ya kan? Tak makan dan aku sisakan separuh. Jagani, lek sampean gak teko. Opera kaliren. Itu kata semut. Masya Allah. Ya kan? Semut tahu kalau manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, gak iso jamin nih. Tapi ini kan catatannya adalah ketika Nabi Sulaiman Allah titipkan harta, ya Allah luaskan dunia, ternyata bukan untuk memperkaya diri, ya bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk itu tadi bisa maslahat kepada yang lainnya sampai binatang. Belum yang lautan ya dijak ngomong kan itu berapa rezekimu. Ada binatang besar laut, setiap hari Allah berikan rezeki kepadaku 70.000 ikan yang lebih kecil dari fisikku. Terus baru Nabi Sulaiman stop, wes gak iso. Ya, 1 jenis ikan saja rezekinya 70.000 ikan-ikan kecil. Belum yang lainnya, yaitu itulah yang menunjukkan Allah Maha menurunkan rezekinya. Nah ini yang terkait dengan kemudahan Ramadan, supaya kita memasuki gerbang Ramadan dan bulan Ramadan bukan menjadi beban, tapi di situ banyak sekali kegembiraan, amal ibadah, ya, termasuk setan dibelenggu itu artinya kepala setannya, komandan setannya. Ya, adapun kroco-kroconya tetap ada. Hawa nafsu tetap main. Ya, jadi yang biasanya itu yang ada itu kan di antara muda-muda yang sudah mau nikah, kemudian di waktu sahur itu biasanya ada yang dibangunin tapi ora konco sampingi, Mas. Ya, wong liya sing ning kono sing diduga. Ya kan? Saudariku. Kalau malam ini masih tersisa bidadari yang belum turun dari langit. Ya kan? Konco sampinge lho Mas, iki ora digugah blas. Gugah wong liya. Ya kan? Engko ya setel konone juga jawab, wis, wahai pangeranku. Kalau masih ada ketampanan Yusuf yang tersisa, semoga itu adalah milikmu. Wes manis sih. Lah itu setan itu, tapi yang kroco-kroco itu. Ya. Nah, itu bagian dari maksud bahwa setan dibelenggu itu iblisnya atau komandan-komandan tertingginya. Artinya ketika Ramadan ada orang yang masih bohong, ketika Ramadan ada orang masih mendolimi, ketika Ramadan masih ada orang berbuat jahat, itu bukan berarti loh setan kok udah dibelenggu kok masih, itu karena hawa nafsu. Ya, hawa nafsu tetap masih ada selagi kita juga masih hidup di dunia. Demikian, mungkin ada yang pertanyaan terkait dengan keterangan ini atau terkait dengan puasa. Monggo Mas Taufik. Tentang bulan puasa,
Pintunya, ya betul. Efeknya neraka itu ditutup kenapa, kalau dibuka kenapa? Masya Allah, bagus sekali. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu kalau di musim panas, Nabi bilang kepada sahabat, abridu sholatakum. Ya, sholat duhur kalian itu jadikan lebih anyep, lebih dingin. Maksudnya apa? Di musim panas saat itu, lantai Masjid Nabawi kan belum seperti hari ini. Ya, masih kerikil-kerikil itu. Musim panas lagi. Maka ketika waktu aslinya sholat duhur pas, itu pas panas-panasnya kan, Rasul minta supaya agar digeser dikit. Ya, biar rodok iyub, baru kemudian melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Apa kata Rasul? Fa inna syiddatal hararah min fayhi jahannam. Karena kalian tahu terik yang begitu panas hari ini di musim panas ini bagian dari keloe jahanam. Ini gambarannya Rasul SAW terkait dengan musim panas. Dan itu kan sampai hari ini. Meskipun Masjidil Haram, Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Madinah, ya itu sudah serba anyep. Tapi kalau di musim panas kan duhurnya tetap agak mundur. Ya, karena syariat itu tidak berubah dengan berubahnya zaman. Ya, kita hujan, kenapa kita dibolehkan nggak ke masjid? Karena itu bagian dari syariat. Bukan beralasan dengan payung. Kan sudah ada payung. Kita nggak kehujanan. Permasalahannya kalau payung bisa menghentikan hujan, wira apa-apa. Kita budal di masjid dengan payungan. Bisa apa nggak payung menghentikan hujan? Nggak bisa. Yang bisa hanya payung menjembatani kita nggak basah karena hujan. Berarti kan tetap hujan kan? Berarti kita tetap boleh untuk tidak berjamaah. Meskipun hari ini sudah banyak fasilitas biar kita nggak basah, syariat tetap berjalan. Ya, artinya ketika Rasul menggambarkan demikian, berarti neraka itu ya selain di bulan Ramadan, ya itu dibuka pintunya dan asapnya itu sebagai contohnya kayak musim panas kentang-kentang itu bagian dari ya asapnya neraka.